Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam semuanya. Kembali bersama dalam Deep Talk with Pase, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi. Dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa,
kembali dalam program Deep Talk with Pase. Dan hari ini kita masuk dalam kitab yang baru, saudara, yakni 1 Petrus. Jadi semoga semuanya exciting ya, se-exciting saya karena kita masuk dalam kitab yang baru. Berarti kita sudah lewati berapa kitab, saudara ya? Lukas, Kisah Rasul, terus Galatia ya, 1 Korintus, 2 Korintus. Kemudian kita ngebahas Injil Yohanes ya, 1, 2, 3 Yohanes, Wahyu. Kemudian kita sudah bahas juga Yudas ya. Benar ya? Terus Yakobus kita sudah bahas juga. Kemudian juga kita sudah ngebahas yang kemarin kita lewati, Markus ya. Jadi sudah 13, sekarang 14 seperti ya, kitab ke-14 ya. Dari perjanjian baru yang 27, berarti udah tinggal setengah jalan ya. Akan selesaikan perjanjian baru. Dan sebelum kita mulai di surat Petrus ini, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di hari Senin malam ini, kami boleh tadarusan kembali dalam kitab 1 Petrus, pasal yang pertama. Tuhan bicara kepada kami, sehingga apa yang kami baca dari tulisannya Petrus ini bisa kami pahami dengan sungguh. Dan jangan satupun kami yang kau lalui. Kami percaya kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Oke, kita coba buka kitab 1 Petrus, saudara ya. Siapkan Alkitab saudara. Kita akan coba ngebahasnya pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Iya. Kita akan masuk dalam surat 1 Petrus, pasal yang pertama, saudara ya. Dan sebelum kita ngebahas pasal pertama ini, saya ingin coba sharing saja, saudara, bahwa surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus, atau paling tidak nanti kalau kita membaca ayat-ayat dan pasal-pasal di 1 Petrus ini, kita tahu bahwa Petrus ini dalam surat 1 Petrus ini dia mungkin dibantu, saudara ya, oleh beberapa muridnya atau rekan pelayanannya dalam penulisan ya, dalam redaksi ya. Tapi dia yang merupakan surat 1 Petrus, pemikiran dia ya. Surat 1 Petrus ini diperkirakan, saudara, ditulis di sekitar tahun ya 50, tahun 60 ya. Nanti kita bisa pelajari ya dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan inilah surat Petrus ya, yang memang sangat ciri khas Petrus banget. Nanti kita bisa compare ya dengan tulisan-tulisan ini dengan style Petrus yang sudah kita bisa dapatkan framingnya di misalnya Kisah Rasul ya, atau di Injil Markus yang kemarin kita sudah pelajari, atau dari Injil Lukas dan juga Injil Yohanes yang juga sudah kita pernah pelajari. Ini mirip banget ya. Jadi memang hampir semua teolog-teolog perjanjian baru tidak meragukan sama sekali bahwa ini adalah suratnya Petrus ya, buah pikiran Petrus. Mungkin dia redaksionalnya ada sekretaris yang menuliskan, tapi pemikirannya pemikiran Petrus di 1 Petrus ini ya. Dan coba kita baca ya ayat-ayatnya yang ada di pasal 1 ini bersama saya, saudara ya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi ini surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang ya, yang tersebar di wilayah-wilayah yang berada di sekitar perbatasan kalau sekarang Asia dengan Eropa ya, karena Asia Kecil itu wilayah Efesus, wilayah mungkin Turki sekarang ya. Kapodokia, Bitinia itu wilayah sudah ke wilayah Eropa sekarang. Jadi di wilayah-wilayah perbatasan antara Asia dengan Eropa, kalau kita lihat peta atau apa ya? Ya, peta dunia 2021 ini. Jadi siapa yang disebut dengan orang-orang pendatang? Jadi besar kemungkinan, saudara, orang-orang pendatang ini adalah orang-orang Kristen pertama yang bertobat ketika hari Pentakosta. Kan mereka kan datang ke Yerusalem ya.
dalam perayaan hari raya besar mereka, Paskah ya, Pondok Daud dan lain sebagainya, yaitu rangkaian satu periode gitu ya. Setiap laki-laki Israel diperintahkan untuk ke rumah Allah ya, ke bait Allah di Yerusalem. Nah, kita tahu dalam Kisah Rasul ketika hari Paskah itu, setelah murid-murid mengantarkan Yesus naik ke surga, kemudian mereka berkumpul di bait Allah ya, maafkan saya, di satu rumah untuk menantikan janji Bapa ya. Dan mereka akhirnya mendapatkan ya Roh Kudus itu di hari Pentakosta ya. Jadi ada perayaan Pentakosta di situ. Pentakosta juga seperti Paskah merupakan hari raya besar dari orang Yahudi yang dimana laki-laki juga diharapkan datang itu untuk memperingati ya nenek moyang mereka. Yang rangkaian Paskah Pentakosta itu kurang lebih mengingat tentang perbuatan Tuhan, kasih Tuhan terhadap nenek moyang mereka di masa lalu. Ya, biasanya itu besar-besaran. Dan itu kenapa ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo di hari Pentakosta itu, ada yang merespon 3.000 orang dan langsung memberi diri mereka dibaptis. Nah, jadi itu kalau kita membaca Kisah Rasul, Bapak Ibu ingat kan, percepatan tuh, cepat sekali perkembangan pertumbuhan Kristen dari 3.000 orang, tiba-tiba ada 5.000 orang, dan seterusnya ya saudara ya. Pertumbuhannya begitu besarnya, begitu cepatnya, dan mereka ketika momen hari raya Pentakosta itu selesai, mereka akan kembali. Jadi ini adalah orang-orang Yahudi yang datang awalnya niatnya untuk beribadah kepada Tuhan di bait Allah di Yerusalem, tapi akhirnya mengalami jamahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Kemudian setelah masa perayaan Yahudi itu selesai, mereka kembali. Ya, saat itu kekristenan bukan agama, tapi sebuah bagian sekte dalam agama Yahudi ya. Jadi mereka juga masih Yahudi ya, tapi dengan iman baru kepada Yesus ya. Dan mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Kan orang Yahudi sudah diaspora gitu ya. Sejak Babel menyerang Yerusalem, Palestina di Perjanjian Lama oleh Nebukadnezar. Kita sudah belajar dalam sejarah itu, orang Yahudi itu kalau nggak dibuang ke Babel ya diaspora ya, sudah terserak ke seluruh sekitar tanah Palestina, ada yang ke Asia Kecil, ada bahkan sampai ke Eropa, ke Roma dan lain sebagainya saudara ya. Dan akhirnya setiap tahun tuh mereka begitu ya, datang pulang kampung, kembali lagi ke rumah mereka ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia ini ya. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sudah kembali ke rumahnya mereka masing-masing, dan mereka sebagai orang yang berasal dari keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa Yahudi, sebagai orang-orang pendatang di wilayah-wilayah ini. Jadi paham saudara ya, orang-orang pendatang ini adalah orang-orang Yahudi yang mungkin sangat besar kemungkinan ketika itu di hari Pentakosta mengalami jamahan Roh Kudus, mengalami Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan kemudian mereka dibaptis, dan kemudian mereka kembali ya ke wilayah-wilayah yang disebutkan di ayat 1 ya. Coba kita baca lanjut ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, jadi ayat 2 menegaskan apa yang ditekankan di ayat 1 ya. Di surat ini dikhususkan buat orang-orang Kristen yang sebagai pendatang ya di wilayah-wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia ini ya. Lanjut, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan ya. Jadi ayat-ayat yang merupakan dasar dari kekristenan bahwa karena Tuhan Yesus kita dilahirkan kembali ya oleh karena kebangkitannya ya, sehingga kita memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh pengharapan. Tadinya kita hidup tapi no hope, nggak ada pengharapan karena ya habis itu mati, dan entah apakah kita bisa bersama dengan Dia dalam kekekalan surga, itu masih pertanyaan semuanya. Orang-orang Perjanjian Lama
Itu ada yang percaya kebangkitan orang mati, ada yang percaya surga, ada yang percaya neraka, dan tidak percaya kebangkitan orang mati, dan juga tidak percaya surga, neraka, dan lain sebagainya. Ya. Jadi konsep tentang kebangkitan orang mati, meskipun dipercayai oleh sebagian orang Yahudi, tapi ya belum tajam. Ya. Karena memang Taurat Tuhan tidak bicara sama sekali soal surga dan neraka. Di Perjanjian Lama mana ada, saudara, pemahaman soal surga dan neraka itu. Jadi meskipun mereka mempercayai ada kebangkitan orang mati, tapi karena bukan dari Taurat yang tertulis, ya, hanya dari pengajaran dari lisan, ya, turun temurun, ya, akhirnya orang-orang Yahudi juga, meskipun mereka percaya kebangkitan orang mati, tapi kepercayaannya itu nggak whole, nggak penuh gitu, nangkap saudara ya, karena tidak ada bukti-bukti konkret di Taurat yang mereka percaya sebagai firman Tuhan. Cuma setelah mereka bertobat, dibaptis di Pentakosta itu, mereka punya pengharapan akan hidup, ya, hidup yang penuh dengan pengharapan, ya. Semakin clear, ya, karena Yesus sudah bangkit dari kematian, Dialah yang sulung, maka kita semua punya keyakinan dan pengharapan akan hidup itu, ya. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Penegasan, ya. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi clear banget, yaitu untuk kamunya ini kita yang menerima bagian yang tidak binasa. Kita yang sudah dipilih Tuhan. Kita yang sekarang ini sudah mempunyai pengharapan dalam hidup itu. Bahwa keselamatan itu tersedia bagi kita, ya, kamu, bahasa Petrus, kita berarti, ya, yang akan dinyatakan nanti pada zaman akhir, pada akhir zaman. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi inilah yang harus diimpartasi oleh kita, ya, sebagai orang percaya, bahwa dalam menghadapi segala macam pencobaan, sekali lagi ya, pencobaan, ya, bukan kita mencobai diri sendiri, bukan karena kita bodoh, tapi mengalami pencobaan. Mengalami pencobaan itu maksudnya ujian, saudara ya. Ujian itu ya dari Tuhan tentunya, seizin Tuhan gitu, ya. Sehingga ketika kita melewati ujian itu, ketika berhasil kita akan naik kelas. Jadi meskipun kita menghadapi berbagai pencobaan, ya, dalam bahasanya Petrus di duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, tapi kita tidak boleh sekalipun berduka cita seperti layaknya orang dunia, tapi kita harus senantiasa bergembira, ya, bergembira akan hal itu, ya. Jadi gembira karena apa? Karena fokus kita bukan lagi pada duka cita, bukan pada soal-soal yang kita hadapi dalam ujian itu, karena fokus kita itu bicara mengenai iman tadi, pengharapan akan kehidupan itu, bahwa kita nanti akan terima keselamatan di zaman akhir, bahwa kita nanti akan juga dibangkitkan, bahwa kita akan terima yang tidak binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita di surga. Nah, karena hal-hal tadi kita harus bergembira, dan kita mestinya bergembira. Jadi ini yang akhirnya saya pahami, bahwa kalau orientasi kita sudah ke sana, ya, hidup apapun kita bisa bergembira. Ya mungkin kita bisa kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang marah, ya, duka. Yes, it's normal. Tapi nggak larut dalam hal semua itu, ya. Nggak bahasa anak mudanya, kita cepat untuk move on gitu, ya. Kata anak milenial, ya. Bisa cepat, ya, beralih gitu, ya, mengalihkan hal-hal yang negatif itu ke hal-hal yang positif dengan cepat. Ya, jadi karena fokusnya ke surga tadi, fokusnya pada keselamatan yang tersedia buat kita di akhir zaman nanti. Fokusnya pada kita terima hal-hal yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu tadi, yang disediakan kita oleh Tuhan di surga, ya. Jadi karena hal-hal itulah kita bergembira. Jadi orang yang sering mengeluh, sering menggerutu, mengasihani diri sendiri, orang yang nggak bisa bersyukur, orang yang selalu merasa rendah diri, itu kalau compare-nya dengan ayat ini, ya, saya sangat yakin orang ini belum mengimani bahwa dirinya punya hidup yang berpengharapan tadi. Ya,
Kalau saya nggak mau lah kesaksian yang macam-macam gitu ya, tapi saya sedih pernah, kecewa sama sesuatu pernah, marah pernah. Ya, hal-hal yang dialami atau dirasakan Bapak Ibu juga saya pernah. Ya, saya bukan malaikat, makhluk roh, saya masih darah dan daging gitu ya. Adalah perasaan-perasaan seperti itu, tapi sejak saya berusaha untuk ya prioritas saya perkara-perkara di atas lah. Ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh nggak jadi hal yang gimana gitu. Ya, ya jadi nggak terlalu terikat gitu sama hal-hal yang di bumi ini. Ya dapat, alhamdulillah. Nggak dapat ya nggak apa. Berhasil puji Tuhan, nggak berhasil pun haleluya gitu saudara ya. Jadi kenapa? Karena ya tadi ya, semua tadi yang enak maupun yang nggak enak yang ada di kolong langit ini itu tidak saya jadikan tuan atau tidak saya kejar dengan gimana begitu. Ya. Nah, saya kepengen semua yang ikut program ini juga seperti itu. Ya. Jadi memahami kita ini punya pengharapan akan hidup yang sudah dijelaskan di ayat-ayat tadi. Lanjut ya ayat 7 ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemudiannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak, saudara. Jadi kita ini memang harus membuktikan kemurnian iman kita. Bukan kepada orang banyak. Ya. Kemurnian iman kita itu harus kita buktikan kepada siapa? Kepada Tuhan nanti. Ketika dia menyatakan dirinya. Sehingga ketika kita bisa buktikan lewat hidup kita kepada Tuhan nanti, maka kita akan peroleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan di hari itu. Nangkep ya saudara ya? Jadi itu yang kenapa saya bilang bahwa kemurnian iman ini itu bukan cuma digembar-gemborkan, di-sharingkan kepada orang lain. Boleh kalau niatnya untuk mengajar. Tapi kalau niatnya untuk menyombongkan diri bahwa saya punya iman yang murni dan bla 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 bla, niatnya untuk agar orang kagum pada kita, nah ini yang buat apa gitu. Pembuktian ini nanti harus kita bisa nyatakan ketika hari Tuhan nanti. Ketika Yesus menyatakan dirinya kelak. Dan kemurniannya kata ayat 7 ini harus lebih tinggi nilainya daripada emas. Harus lebih tinggi kemurniannya daripada, karena kemurniannya harus diuji dengan api gitu. Jadi nanti benar-benar dibakar oleh api saudara. Sehingga kesaksiannya itu benar-benar pure, benar-benar murni. Lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, emas murni itu. Nah, ini yang harus kita bisa buktikan kelak. Caranya gimana? Ya mulai sekarang ketika kau baru dengar ini, ya, supaya untuk itu bergembira, ya. Jangan berduka cita karena pencobaan, bergembira akan segala hal. Dengan cara apa tadi? Ya karena kita tanamkan di otak kita, tanamkan di hati kita, tanamkan di hidup kita, tanamkan di sel-sel terkecil diri kita ini bahwa kita ini punya pengharapan akan hidup. Bahwa kelak kita akan terima itu semua yang tidak bisa binasa, semua yang hebat-hebat yang disediakan oleh Tuhan di surga untuk kita. Nah, kita harus memandangnya ke sana. Kita harus menujunya ke sana. Kita harus jadikan itu tuh batu penjuru kita. Sehingga kita dalam hidup di bumi ini menghadapi pencobaan apapun, ya, kita bisa bergembira, ya. Sehingga akhirnya karena hal-hal tadi kita bisa membuktikan kemurnian iman kita tadi. Iman yang tak tergoyahkan, iman yang bukan situasional, iman yang bukan karena A, B, C, D. Iman yang benar-benar ada, muncul dalam diri kita karena kita sudah berbahagia, bergembira karena menantikan pengharapan yang luar biasa nanti itu. Gitu saudara ya. Jadi ini memang mindset revolusi mental itu yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Jokowi ketika kampanye masa lalu itu ya. Mental kita ini harus direvolusi saudara. Mental kita orientasinya jangan di dunia lagi, orientasinya surga. Ketika kita bisa merubah mental kita, spirit kita, daya juang kita, karakter kita,
gaya kita, style kita, pikiran kita, dan semuanya tadi ya, maka kita akan bergembira. Karena berat apapun, sedih apapun, susah apapun, sakit apapun, ini bukan orientasi, bukan hal yang kita kejar. Jadi kalaupun harus alami itu, ya it's okay kalau Tuhan izinkan, sebab orientasi gue adalah surga, gitu saudara ya. Jadi harus dikerjakan hal ini ya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Tujuan iman itu apa? Bukan untuk melakukan mujizat. Tujuan iman bukan untuk mendapatkan mujizat. Tujuan kita iman bukan agar sembuh, agar kaya, agar diberkati, agar punya uang, agar bla 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 bla, hebat dipandang orang. Tujuan iman, kata Petrus kepada pendatang-pendatang itu yang ada di Kapadokia, Galatia, di Bitinia, di Asia kecil itu adalah keselamatan jiwa. Jadi tujuan iman itu keselamatan jiwa. Iman itu harus bertumbuh, iman itu harus semakin besar, itu supaya apa? Keselamatan jiwa kita semakin mantap terjadi, semakin mantap akan terrealisasi. Ya. Jiwa, roh inilah. Karena hanya jiwa dan roh inilah yang dapat tempat dalam kerajaan surga, bukan darah dan daging. Ya. Tujuan iman itu supaya jiwa kita, spirit kita, roh kita itu selamat nantinya. Jadi ini dipuji oleh Petrus karena orang-orang pendatang itu nggak pernah kenal Yesus, katanya tadi di ayat 8. Tapi mereka mengasihi Yesus luar biasa. Mereka percaya kepada Yesus dengan luar biasa. Mereka percaya meskipun nggak pernah melihat. Mereka selalu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu. Bahwa Yesus bangkit, bahwa ada janji, ada jaminan kita juga nanti akan bangkit. Yesus naik ke surga, ada janji, ada jaminan bahwa kita nanti akan juga ke surga. Nah, mereka akhirnya jemaat-jemaat pendatang itu bahagia. Ya. Dan itulah tujuan iman. Apa itu? Keselamatan jiwa. Jadi kita beriman bukan untuk dapat mujizat, saudara. Kita beriman bukan untuk dapat berkat, saudara. Mujizat, berkat, dan semuanya itu akan mengikuti kita dengan sendirinya, dengan otomatis. Percayalah. Andai kata kita mau berharap mujizat, dan Tuhan sudah memberikan, dan mujizat itu tidak seperti ekspektasi kita, tahulah bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Jadi sekalipun kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kalau orang dunia langsung berduka cita, tapi kita bersuka cita. Bahkan makanya ketika mati pun, ya, kita harus bersuka cita. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ya, kan luar biasa, saudara. Jadi orang mati, kita mati nanti pasti berbahagia. Bukan sukacita, bukan duka cita, bukan malapetaka, bukannya kutukan. Mati berbahagia bagi semua yang mati dalam Tuhan. Ya, karena tadi kita memperoleh keselamatan jiwa tadi. Kita berbahagia karena kita akan melihat apa yang dijanjikan itu. Mendapatkan sesuatu yang tidak bisa yang murni, yang kudus, yang tidak habis, ya, yang disediakan semuanya oleh Tuhan di surga untuk kita. Makanya ini mestinya direnungkan oleh saudara. Kalau direnungkan sungguh-sungguh, ya, ambil waktu khusus untuk merenungkan ayat-ayat ini. Saya sih percaya, apalagi kalau kau melibatkan Roh Kudus untuk membuat kita supaya paham, ya, kau akan berubah, orientasi hidupmu akan berubah. Ya. Kita tetap hidup di dunia, kita tetap bekerja seperti as usual, seperti biasa. Saya tetap melayani Tuhan seperti biasa, tapi orientasi kita bukan lagi, kalau saya ya, bukan lagi orientasi pelayanan yang dikejar oleh hamba-hamba Tuhan biasa. Ya. Makanya kalau saya sekarang, saya agak nggak peduli. Kemarin saya sharing sama beberapa orang yang menghubungi saya dan datang ke rumah. Ya. Kalau saya mah nggak peduli sekarang ini jemaat The Way ada berapa. Kok gitu sih, Pak? Terus saya bilang juga, saya juga nggak peduli gereja nanti penuh apa enggak. Kenapa tuh, Pak? Kalau gereja lain kan berharap jemaatnya atau kursi-kursi gerejanya penuh. Ya, saya bilang saya sudah melayani Tuhan bukan setahun 2 tahun.
belasan tahun saya sudah melayani, bukan cuma di gereja yang kecil, tapi gereja yang mega church. Saya pernah ada dalam bagian dalam pelayanan mega church itu, gereja yang besar itu. Dan saya tahu banyaknya orang dalam gereja yang besar yang memenuhi semua tempat duduk itu, bahkan sampai ke lantai-lantai mereka bisa jongkok duduk di lantai. Tapi saya perhatikan imannya iman tempe saja. Ya. Tampaknya hebat tapi bobrok dalamnya. Jadi memang orientasi saya bukan memenuhi gereja. Orientasi saya sekarang pokoknya mengajar banyak orang lebih tajam lagi, lebih dalam lagi. Yang mau dengar saya ya dengarlah. Kalau nggak mau dengar saya, tinggal nggak usah dengerin saya. Orientasi saya itu sekarang ini. Jadi kalau karena saya sudah seperti itu akhirnya gereja penuh, puji Tuhan. Tapi kalau gara-gara itu banyak orang nggak suka dengan gaya saya dalam mengajar, ya silahkan. Orang kan bisa memilih. Saya selalu mengatakan kepada banyak orang, ya munafik kalau orang tetap ada dalam satu gereja, tapi ngomongin pendetanya atau nggak suka sama ajaran pendetanya, tapi tetap di dalam situ. Dan saya tahu itu sejak saya belum menjadi pendeta. Makanya saya pernah bilang kan saudara, dalam kesaksian hidup masa lalu saya gitu ya. Saya di gereja orang tua saya yang menginisiasi untuk minta agar sinode gereja lama saya itu ganti pendeta jemaat saya 2 kali saudara. Saya bikin angket tanda tangan jemaat. Ya. Dalam pikiran saya pengen ini diganti. Dan ternyata pikiran saya ini diamini hampir oleh banyak orang, hampir mungkin setengah dari jemaat itu, karena memang pelayanannya bagi kita ya, saya dulu sih jahat juga ya, karena belum bertobat bener ya, baru Kristen gitu aja, hitungannya masih apa namanya debit kredit gitu kurang lebih kalau bahasa akuntansi gitu ya. Ini pendeta ngajarnya juga nggak asik, pelayanannya nggak asik, kas keuangan gereja nggak ada. Saya dulu aktivis kaum muda, mau bikin apapun bilangnya nggak ada duit. Kita disuruh cari dana, kita bikin es krim party, kita bikin bazar, pemuda yang bikin, dapat uang, dapat untung banyak, kita setor ke kas gereja. Tapi giliran kita mau bikin retreat, kita minta lagi hasil pencarian dana kita, uangnya udah nggak ada. Lah saya marah lah. Lah kalau begitu ngapain kemana kita bikin bazar? Kan kita bikin bazar itu supaya pemuda bisa mencari dana sendiri, dananya disimpan di tabungan gereja, kas gereja, sehingga ketika pemuda nanti mau bikin acara kayak retreat kah, atau kemana gitulah ya, dana yang kita dapatkan itu bisa cair. Ini malah kosong, dana minus. Wah, saya marah saat itu. Ya otak saya masih sengklek dikit lah saudara. Nah, kalau saya begitu, ya saya nggak ngerongrong. Bahkan ketika terakhir sebelum saya mengembalakan di The Way, saya berada di gereja yang luar biasa hebat. Tapi setahun 2 tahun terakhir tuh saya mulai gundah di dalam situ. Tapi saya nggak pernah ngomongin apapun juga. Ketemu sama pendeta-pendeta lain, saya diem aja, saya kunci mulut aja. Ya, sebab saya masih di dalam situ. Bagi saya aib kalau saya masih di situ, masih terima berkat di situ. Berkat itu berkat firman Tuhan, berkat dana juga, berkat uang juga. Karena saya kan juga melayani di situ, dapat berkat dana untuk kebutuhan saya sehari-hari dengan keluarga kan. Jadi bagi saya aib kalau saya masih di situ, tapi saya ngomongin gereja saya. Tapi ada banyak, sorry saudara, ya di atasnya tidak, di atas tidak. Banyak teman-teman saya yang pendeta-pendeta juga, pengkhotbah juga, kalau udah kumpul, tiba-tiba kita ditugaskan keluar kota, dapat kamar yang sama, ya. Jadi kita bisa berbagi ada kamar 2 single bed gitu. Jadi kita kalau sebelum tidur habis makan pulang pelayanan tuh masih sempat ngobrol. Gara-gara itu kalau kembali ke Jakarta naik pesawat juga tempat duduknya kiri kanan. Tapi ngomongin gembala kita, ngomongin gereja kita, agak dengan nada-nada sinis gitu. Saya bilang, gue kalau ngomongin, saya dalam hati saya dulu ya, saya udah nggak nyaman memang di sini. Tapi ya selama gue masih di sini, Tuhan baru ini ketidaknyamanan tuh baru dalam diri, belum Tuhan suruh gitu loh. Untuk angkat kaki kah atau untuk stay, saya lagi meraba-raba saat itu. Makanya kan saya bilang ketika saya akhirnya diberhentikan oleh gereja itu dan saya introspeksi diri, ada yang salah nggak ya? Apakah pengajaran gue gara-gara setahun 2 tahun ini udah nggak nyaman di sini terus gue mulai bengkok gitu, mulai nyala-nyalin gereja? Kayaknya enggak.
gue tetap loyal, gue tetap sikap hormat sama gembala. Oh berarti ada yang menjatuhkan nih. Ya, saya nggak pernah ngomongin jelek soal pendeta saya, gembala saya, gereja saya. Berarti bukan itu, tapi ada orang nggak suka sama saya. Ya, selidik-selidik, kebongkarlah semuanya, saudara. Ya, faktanya saya dikeluarkan, tapi saya bahagia. Berarti emang Tuhan yang izinkan gitu, saudara ya. Nah, saya heran kalau saya kemana-mana gitu ya, ada aktivis gereja tertentu ngomongin gerejanya, ngomongin pendetanya dengan tensi yang negatif. Bahkan saya, ya kalau saya sih, kalau nggak suka sama orang, saya bilang nggak suka sama orang itu. Kalaupun saya mesti ngomongin orang lain yang saya nggak suka, paling sama istri saya, nggak ke orang lain. Saya jarang gitu ngomongin orang, saudara. Pantang gitu kalau bagi saya. Haram gitu hukumnya. Karena saya juga nggak suka diomongin. Kalau mau ngomongin saya di depan saya, jangan di belakang saya gitu. Tapi ada orang yang mukanya manis kalau ketemu saya. Shalom Pak, apa kabar Pak? Baik Pak, Tuhan Yesus baik ya Pak, bla bla bla, kesaksiannya keren gitu. Memanipulasi orang. Orang kagum sama dia. Tapi ke gue mah mentok lah saudara. Gue udah tahu, saya udah tahu nih orang nggak bener. Dan akhirnya terbukti. Saya bilang kalau bangke itu disembunyikan, baunya kecium juga. Ada orang, Pak Seno, pasti tadi diomongin sama ini. Udah, saya pas tahu gitu, oh iya, konfirmasi. Saya nggak nanya juga ngomongin apa, jelekin saya gimana. Nggak, saya nggak sakit hati juga, cuman konfirmasi aja. Feeling saya selama ini terhadap orang itu benar. Ya. Pak, saya diberkati Tuhan Pak, luar biasa Pak. Saya harus butuh uang sekian juta untuk bayar kontrakan selama berapa bulan atau berapa tahun lah begitu ya. Puji Tuhan ada jalannya Pak, makasih atas doanya Pak. Tapi hati saya bilang, ada yang something wrong nih, yang nggak diciptakan utuh ke saya. Tapi saya nggak tahu. Ya tiba-tiba dapat informasi bahwa orang yang katanya bersaksi dapat berkat banyak itu untuk bisa bayar rumahnya itu, ternyata minjem sama orang lain. Orang lain itu, orang yang saya kenal juga lagi, tapi bukan jemaat, saudara. Ya, yang akhirnya jadi batu sandungan. Nah, orang lain ini ngomong kepada jemaat kami, dan jemaat ini nyampaikan ke saya. Coba bayangin, saudara. Kecium juga. Tapi ketika saya dengar, konfirmasi. Jadi kalau kita punya tadi ya, punya orientasi yang benar tuh, saya selalu bilang, kita bisa lihat orang tuh hitam dan putih, telanjang gitu. Orang muja-muja saya tahu itu benar-benar pujian yang yang tulus atau pujian yang bermata pedang. Orang yang ngebenci saya itu memang cuma nggak suka aja, atau ada yang memang berniat lebih dari sekedar nggak suka. Kalau nggak suka kan wajar, ya kan? Masa kita bisa disukai oleh semua orang? Kan nggak, ada aja yang nggak suka sama saya. Tapi nggak sukanya itu ada yang sekedar nggak suka atau niat lain untuk menjatuhkan saya. Saya bisa melihat itu kalau kita benar-benar orientasinya sudah surga itu begitu, saudara. Jadi kita nggak terbuai dengan pujian orang, kita juga nggak ngerasa terluka dalam ketika kita disakiti orang. Bergembiralah, karena itu bukan lagi urusan yang big deal gitu, kasus kecil. Ya. Dan saya juga nggak akan emosi lah bla bla bla, nggak, santai aja. Kalau orang itu nanti ke depannya kita keluar ya silahkan. Kalau nggak keluar pun ya tetap tinggal saya bina aja. Gue udah tahu lo dalam hati saya gitu ya. Jangan main-main lagi sama saya. Lewat khotbah saya, lewat sharing saya, kalau itu leader saya, sharing saya lewat persekutuan kelompok gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau nggak mau berubah juga ya biarin. Cuma jangan ganggu jemaat way gitu. Kalau saya gitu ya. Kalau misalnya dia mau ganggu jemaat doa yang lainnya, saya akan ambil posisi saya sebagai seorang pemimpin gereja. Tapi kalau cuma sekedar lo nggak suka sama gue, lo ngomongin gue di belakang, terus lo kesaksiannya palsu ya, dan itu bagi saya ya hanya untuk konsumsi saya saja, nggak manipulasi kesaksian itu kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, ya saya biarkan saja sebenarnya. Sambil terus saya bawa dalam doa. Sebab kalau orang begini langsung ditegur juga dia akan marah.
Orang kalau belum bener itu ditegur tuh nggak bisa. Orang kalau belum bener tuh dikritik itu ngerasanya dia dizolimi. Orang kalau misalnya belum bener itu kalau dikasih masukan tuh seolah-olah kita niat jahat sama dia. Jadi itu seperti itu, saudara. Kalau orang belum bener dirinya, belum beres, belum selesai sama dirinya tuh begitu sikapnya. Ada orang dengerin pendeta khotbah, terus seneng sama pendeta khotbah, sama isi khotbah pendeta ini, karena pas sama dirinya. Tapi ketika pendeta yang sama khotbah sesuatu yang nggak suka, dirinya nggak suka, dia tersinggung, dia marah. Ini orang yang belum beres sama dirinya gitu. Jadi kan saya selalu bilang, nggak usah ngomongin orang lain, nggak usah ngomongin pendetanya, lo ngomongin diri lo sendiri aja dulu. Kalau pendetanya itu niatnya emang jahat ya, pakai mimbar untuk nyerang A, B, C, D ya, itu biar tanggung jawab pendeta itu sama Tuhan nantinya. Tapi kan kita harus bisa terima apapun juga dong, kebenaran itu. Ya. Pendetanya ngomong firman A, B, C, D, E, kalau itu memang menyukakan kita, cocok dengan kita ya haleluya. Kalaupun pendeta itu ngomong A, B, C, D yang kita berbeda pendapat soal hal itu, atau kita ngerasa kita yang ditembak sama pendeta itu dengan khotbahnya, ya terima saja, bertobatlah. Karena firman, anggap itu firman Tuhan. Oh iya, gue ditegur. Pendeta tadi bilang, orang yang berzinah terus itu akan masuk dalam kerajaan iblis setan di neraka nanti. Gue gak mau sama iblis. Ini buat gue. Kalau kamu belum mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, maka kau belum laki-lakinya Tuhan. Aduh Tuhan, gue belum mengasihi istri. Jangan tersinggung karena itu. Wah, ini buat gue nih. Ini lo ngajak berantem nanti. Jangan begitu, saudara. Ya. Jadilah orang yang beres dengan dirimu sendiri. Ya. Hari-hari ini mah Tuhan itu akan mempertajam orang dengan ketajaman roh bagi orang yang memang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang gak dekat akan Tuhan semakin liar dia dengan keakuannya itu, saudara. Ya. Lanjut ya. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, ini Petrus bercerita mengenai banyak orang yang dinyatakan tentang sesuatu kesaksian ya, tentang penderitaan yang dialami Kristus dan juga kemuliaan yang akan menyusul setelah itu ya. Mereka-mereka ini ya, rasul-rasul dalam hal ini akan melayani mereka ya, bukan melayani diri sendiri, melayani tulus, bukan niat dapat keuntungan, privilege akan pelayanannya itu. Maka memang kalau kau sudah mengambil diri posisi sebagai hamba Tuhan itu susah loh, saudara. Kita ngaku hamba Tuhan tapi sebenarnya kita bukan melayani, tapi dilayani. Itu yang saya berkali-kali bilang. Ya, banyak contoh kan sudah saya saksikan dalam Deep Talk with Pastor ini berapa kali ya. Kayak kalau kita makan, pendeta datang dalam ibadah syukur, ada makan-makan di rumah tangga itu, terus makan besar di gereja, kan selalu pendeta atau gembala yang disuruh duluan makan. Ini bagi saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Ya, masa saya makan ngambil duluan gitu ya. Jadi untuk menyikapi hal ini gimana? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya tidak pernah ketika ada makan-makan dimanapun itu mengambil posisi untuk ngambil makanan duluan gitu. Haram bagi saya. Kecuali dalam ibadah rumah tangga biasanya kecil doang gitu ya. Kalau saya nggak bangun, saya nggak berdiri karena sudah dipersilakan, yang lainnya nggak makan. Nah itu kalau saya melihat situasi seperti itu ya, saya bilang, oke, ya, tapi semuanya ikut ya gitu. Bahkan di The Way pun kita udah 7 tahun makan apapun di The Way, saya nggak pernah duluan ngambil nasi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Meskipun akhirnya saya disiapkan, tapi saya juga nggak minta disiapkan.
saya nggak dapat makanan karena habis misalnya juga is okay. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu kan begitu ya. Itu makanya saya bilang seorang pelayan Tuhan ngaku diri pelayan Tuhan, tapi kalau makan-makan dia paling depan, ya paling cepat. Nah ini bukan pelayan Tuhan karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, bukan melayani tapi dilayani. Nah ini ekspresi ini tuh yang kadang-kadang harus disikapi gitu. Ya. Saya berusaha kalau diundang di gereja lain itu ya duduknya di belakang aja gitu. Ya. Kalau saya bilang, Pak saya boleh duduk di belakang aja nggak? Terus diizinkan, ya saya duduk di belakang. Tapi kalau tuan rumah yang mengundang saya, jangan pastor, Bapak Gembala tadi sudah pesen, pastor duduknya di depan di samping Gembala, ya mau nggak mau. Ya. Tapi kalau saya minta izin terus diizinkan, saya lebih nyaman duduk bersama jemaat di belakang daripada di depan, atau alih-alih dibangkuin di samping mimbar. Karena ada beberapa gereja itu selalu pengkhotbahnya dikasih bangku di atas mimbar, duduk gitu. Dengan ada meja, saya lihat jemaat kursi biasa, kita sofa, ada meja, jemaat nggak ada meja. Di meja kita kadang-kadang ada minumannya, ada snacknya gitu, minumannya macam-macam, jemaat nggak ada. Nah saya bilang ini bukan pelayan Tuhan nih, saya bos di sini. Itu yang kadang-kadang. Nah, tapi ada orang-orang tertentu suka dengan hal itu. Ya. Minumannya dibuka, makan gitu. Kalau saya mah nggak pernah gitu. Bukannya nggak bersyukur atau nggak menghormati tuan rumah yang menyiapkan itu, tapi tadi orientasinya tuh udah beda. Ya, jadi apa namanya, konsep melayani ya itu harus sesuai dengan Markus ini. Maafkan saya, oleh surat 1 Petrus ini. Ya. Melayani dengan tulus, ya. Melayani dengan sungguh, memberitakan hal yang benar saja. Lanjut saudara ya, kekudusan dan persaudaraan. Jadi kita baca perikop berikutnya ya di ayat yang 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, ini teks ayat 16 1 Petrus 1 ayat 16 ini saya ingat banget, ini adalah yang saya eksposisi sebagai materi dari judul skripsi saya di S1. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Saya pakai kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan baik-baik ya. Jika kamu menyebutnya Bapa, ya, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan itu maksudnya ya mikir panjang gitu kalau mau melakukan apapun. Bukan kita berarti ketakutan gitu ya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan nanti akan menghakimi dan telanjang di mata Dia apa yang kita perbuat. Nggak ada yang tertutupi gitu, semuanya telanjang. Dia bisa memandang muka, jelas. Jadi ketika nanti Bapak Ibu diperhadapkan pada Yesus, ketika Dia nanti menyatakan dirinya, Dia memandang kita. Itu kalau saya memandang saudara ya cuma lihat ya fisik saudara saja. Ya, di balik pakaianmu saya nggak tahu, apa yang ada di balik pakaianmu saya nggak tahu, apalagi yang ada di isi hatimu. Tapi kalau Tuhan tuh, saya pakai baju 6 lapis, Tuhan bisa lihat apa yang dibalik baju-baju yang saya pakai itu. Bahkan isi hati saya yang terdalam pun Dia tahu. So, karena kita sudah punya pemahaman begitu, maka kita kan jadi mikir panjang mau ngelakuin apapun. Untuk hal yang kecil saja yang kita pikir bakal dosa nih, gitu ya. Kita mikir panjang, akhirnya kita nggak berani berbuat. Ya. Dulu zaman saya kecil, saudara ya, apa namanya, ya namanya anak kecil, kenakalan anak kecil saya bilang gitu ya, kalau ke supermarket gitu ya. Misalnya bisa ya ngambil permen 1 ya, atau ke warung gitu ya.
Zaman saya kecil belum ada supermarket, ke warung lah gitu ya. Beli permen, misalnya harga permen 100 itu 100 rupiah bisa dapat 3. Ya saya bisa ambil 4 gitu ya. Itu bisa bangga gitu gue tadi dong dapat 4 padahal gue cuma beli cepek gitu ya. Ada kebanggaan gitu, ada kenakalan gitu yang nggak terpikirkan dampaknya apa gitu. Yang penting gue berhasil gitu. Ya kebetulan deh, mungkin karena hebat juga ya kali. Saya suka memang ngambil gitu waktu kecil ya. Roh curi itu kuat sekali. Ya kan saya sudah bersaksi juga ya. Bahkan sebelum saya bertobat itu uang ibu saya ya. Udahlah, saya kalau ngomong itu hal konyol yang saya lakukan. Makanya saya kemarin di khotbah kan, kalau saya lihat ibu saya tuh mikir, nih nyokap ibu saya ini tahu nggak sih saya pendeta nih? Apa di pikiran dia, nih anaknya yang dulu sering ngambil uang atau bohongin dia gitu. Ya. Nah sekarang ini kalau udah bertobat saudara, nggak kepikiran sama sekali gitu loh. Meskipun ada potensi gitu ya untuk bisa ngambil apa gitu ya. Bahkan ada uang di jalanan ya, ada uang di jalanan itu. Ya meskipun cuma 5.000, 10.000, tapi kan tuh kayaknya hebat banget zaman dulu kalau bisa ngambil uang itu gitu ya. Tapi ya saya ya udah biarin aja, siapa aja yang ngambil, siapa tahu nanti ada yang butuh. Ya. Saya nggak pernah gitu ngambil, jadi biarin aja kalau bukan punya saya, kecuali punya saya ambil dan saya kasih ke orang gitu. Tapi kalau lihat sambil jalan di pasar ada duit 5.000, 2.000, 1.000, 10.000, ya bukan punya gua gitu. Kalau gua ngambil kan salah. Ya. Kalau diambil tuh dikasih ke satpam juga, kalau cuma 2.000 juga konyol. Ya kan? Jadi udah saya diemin aja. Toh bukan punya saya juga. Ya karena tadi ya saya takut aja gitu. Ngambil 2.000 yang bukan cuma 2.000 gitu, yang bukan punya kita, bukan hak kita. Mungkin yang punya itu cuma punya 2.000 itu dia lagi nyari celingak-celinguk kemana-mana, terus kita ambil, kita beliin 2.000 dapat apa ya saudara ya? Mungkin dapat, let's say, dapat tempe kali ya, 1/4 potong gitu ya, atau dapat toge lah, toge seraup gitu. Saya ingat saya 2.000 masih dapat kalau di pasar gitu ya. Ya tapi ya jadi berkat gak sih kayak gitu-gituan tuh? Makanya saudara, kalau hidupmu belum belum kesana ya, kita nggak takut untuk buat apapun juga. Nipu orang juga nggak takut, kesaksian palsu juga nggak takut. Di mimbar loh kesaksian palsu, di ibadah loh kesaksian palsu, ngejual nama Tuhan loh. Come on ya, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dari emas perak. Ini lagu kan, bukan dengan barang fana kau menebus hidupku. Petrus dengan luar biasa mengatakan bahwa saudara ditebus bukan dengan yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Mungkin kalau sekarang bukan dengan kripto, bukan dengan saham, bukan dengan falas, ya. Kau ditebus dengan mahal, lebih mahal dari semua yang fana itu, dengan darah yang mahal. Ayat 19, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang bisa mengampuni seluruh dosa kita dan bahkan membuat dosa kita tidak diingat-ingatnya lagi, dibuangnya di tubir laut yang paling dalam. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Benar kan? Karena kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh darah Yesus, maka hidup kita sekarang kita arahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pengharapan akan Tuhan itu, saudara, membuat kita akhirnya nanti bisa mengekspresikan kasih yang tulus dengan segenap hati. Kepada siapa? Ya kepada Tuhan dan kepada sesama, kepada orang lain. Kasih persaudaraan itu, fellowship itu. Saya mungkin nggak selalu bisa mengasihi orang yang berkebutuhan
tertentu dengan uang, dengan barang. Ya. Tapi saya ambil waktu saya untuk berdoa untuk mereka. Jadi kasih persaudaraan itu bisa kita ekspresikan dengan banyak hal. Itu karena kita sudah tadi punya pengharapan yang benar tadi. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 24. Sebab semuanya yang hidup adalah seperti rumput, dari segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yang hidup itu semua seperti rumput. Kemuliaan yang hidup itu semua seperti bunga rumput. Rumput kering, bunga gugur. Jadi maksudnya apa kata Petrus? Ya, hidup yang kita lewati di dunia ini, terus segala kehebatannya, gimmick-gimmicknya, yang luar biasanya itu lenyap semuanya. Tapi firman Tuhan itu hidup. Pengharapan akan firman itu hidup. Ya. Firman mengatakan kita dibayar lunas dengan barang, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang seperti darah anak domba yang bisa mengampuni, menguduskan. Firman Tuhan itulah yang tetap selama-lamanya. Dan kata Petrus, inilah yang mau kusampaikan, Injil yang kusampaikan kepada kamu. Firman Tuhan yang tetap untuk selama. Jadi nggak salah ya kita tadarusan Alkitab setiap malam. Karena dengan seperti ini saudara menjadi orang yang akhirnya mendapatkan bagian yang luar biasa mahal itu. Menjadi bagian dari kerajaan Allah. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, ya, nanti surat Petrus pasal berikutnya akan kita lanjutkan malam esok dan seterusnya, saudara ya. Saya perkirakan ya mungkin ya 2 mingguan lah, seminggu lebih lah saudara ya, 10 harian gitu, karena surat 1 Petrus dan 2 Petrus nggak banyak juga pasal-pasalnya ya. Tapi kita lihat saja nanti ya. Kalau hari ini 1 pasal selesai, tapi nggak tahu nanti pasal 2 apakah bisa selesai semalam atau harus 2 malam gitu saudara ya. Kita exciting karena kita lagi mau belajar dari tulisannya Petrus nih ya, sang pemimpin rasul ini ya. Bagaimana teologi dia, bagaimana cara dia mengajar, yang pastinya angle-nya, penekanannya agak beda dengan Rasul Paulus misalnya ya. Daripada Yohanes yang sudah kita pelajari juga teologianya ya, sampai ke Wahyu bahkan ya. Jadi nanti kita coba perhatikan sehingga nanti kalau kau ikuti benar-benar tarusan ini kita bisa membedakan lah ya. Pemahaman kita soal iman Kristen kita tentang Yesus kita lebih komprehensif karena kita mendapatkannya dari Petrus, mendapatkan dari Yohanes yang notabene mereka ada 2 rasul utama, dan juga Paulus ya yang menjadi rasul karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa atasnya ini. Itu ya saudara ya. Semoga diberkati ya, sampai ketemu esok malam. Dan terus dukung supaya program-program di channel ini semakin luar biasa, semakin banyak gitu ya, variatif, dan berharap nanti mulai di November, di akhir tahun Desember ya, kita sedang menyiapkan agar setiap hari nanti ada 2 program yang kembali rutin ya, pagi dan malam. Malamnya ini program Deep Talk with Pase, paginya nanti kita isi dengan banyak program ya yang tentu lebih menekankan kepada iman ya. Jadi kemarin kita pernah bikin program soal kesehatan, soal gizi, cuma setelah dievaluasi ya sudahlah, kita tidak fokus ke sana lagi, kita coba lebih dalami tentang firman Tuhan dengan banyak sisi gitu ya. Oke saudara ya, semoga nantinya program-program kita jadi berkat buat semuanya. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami selesaikan tadarus Alkitab kami di 1 Petrus pasal pertama. Tuhan berkati agar kami bukan cuma cakap jadi pelaku firman, tapi kami juga cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Bukan cuma cakap jadi pelaku firman, tapi benar-benar cakap untuk menyenangkan Tuhan, melakukan yang terbaik senantiasa bagi banyak orang sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Mampukan kami Tuhan, cakap jadi pendengar firman, cakap jadi pelaku firman, dan cakap benar-benar menyenangkan Tuhan senantiasa. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup,
dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, selamat istirahat, selamat coba direnungin lagi lah pasal 1 tadi. Bagi saya menarik sekali pasal 1 lagi ya. Coba dibaca lagi sebelum kita tidur. Dan besok siapkan diri kita. Nggak ada salahnya Bapak Ibu baca dulu 1 Petrus pasal 2. Jadi sudah tahu, nanti besok siapa tahu yang dipertanyakan saudara di benak saudara saya jawab. Tapi kalau enggak, ya saudara bisa bikin pertanyaan di kolom live chatnya ya. Supaya nanti bisa saya jawab ketika program itu tampil. Karena ini program recording, ya saya akan jawab via live chat juga gitu saudara ya. Semoga dengan ini Bapak Ibu semakin paham, semakin mengerti, dan kita sama-sama jadi pelaku-pelaku firman yang berusaha hidupnya menyenangkan Tuhan senantiasa. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.